akan membawa tema tentang kelima, yaitu bangunlah jiwa raganya, gerak seribu tradisional, gerakan kreasi senam riang dan juga tradisional, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Dede Komala MPD, yang dalam kesempatan ini juga untuk memenuhi salah satu tugas yang sedang dia kerjakan. Dan pada kesempatan ini marilah kita sebelum melakukan kegiatan bersama-sama untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara saya berikan sepenuhnya kepada Ibu Dede selaku narasumber. Pada Dede, waktu sudah tepat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan materi pada pertemuan Komel hari ini. Materinya masih tentang P5 yang dari minggu sebelumnya ya, yang Ibu Kles ya yang sudah memaparkan tentang P5. Dan sekarang P5-nya disangkutkan dengan pelajaran PJOK, dan kebetulan saya juga ada tugas dari diseminasi PKG PJOK untuk membuat RTL ya, rencana tindak lanjut di komunitas belajar sekolah. Kebetulan kita juga sudah berjalan, dan memang saya sebagai ketuanya. Mohon maaf, kemarin saya terinspirasi dengan yang lain. Komelnya itu tidak hanya dengan nama SD, tapi ada namanya gitu. Apa? Pas konsultasi sama Ibu Kepala Sekolah, ternyata kata Ibu, oh iya bagus, silahkan jangan cari yang menarik gitu apa. Alhamdulillah saya sudah ada ide, yaitu Komel Cetar. Apa itu cetar? Cerdas, tangguh, dan rajin. Tapi kalau nanti ada ide lagi, ditambah nih apa gitu, atau diganti lagi dengan yang ada yang lebih bagus lagi, boleh. Nanti kita berdiskusi lagi ya. Ini mah cuma sebagai referensi, contoh nah gini gitu ya, membuat nama komelnya. Karena ini udah siang, kelihatannya sudah mulai lelahnya. Tadi seharian sudah kita hadapi anak-anak di kelas. Kita bermain dulu untuk mencerahkan suasana. Nanti kalau dibilang sikut, silakan sikut. Kalau sambil perut, kalau sikat boleh diambil. Ya. Baik. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. 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 Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Baik, ya. Masih semangat ya, meskipun kita sudah lelah seharian, tapi kita masih fokus kan disikatnya. Berarti masih fokus sama materi juga. Baik,
langsung saja kita ke materi ya. Di sini ada tema P5 yang yaitu tentang bangunlah jiwa raganya. Nah, di sini saya ngambil tentang gerak 1000 tradisional. Apa itu gerak 1000 tradisional ya? Gerak 1000 tradisional di sini gerakan kreasi senam riang dan juga tradisional. Nah, ini untuk kenapa dikasih namanya seperti ini? Untuk menarik minat anak. Ya, apa itu? Katanya kalau biasanya kalau yang judul-judulnya itu anak suka penasaran ya. Apa itu seperti apa? Ya. Next. Nah, yang latar belakangnya program senam kreasi berbasis budaya ini dirancang untuk memberikan ruang bagi peserta didik dalam mengeksplorasi gerakan tubuh, kreativitas dan identitas budaya mereka. Terus dalam program ini peserta didik akan didorong untuk memiliki suara. Memiliki suara di sini suara apa ya? Nah, teriak-teriak atau gimana? Nah, di sini peserta didik bebas mengekspresikan ide-ide mereka tentang gerakan, musik, dan kostum yang ingin mereka gunakan dalam senam kreasi. Terus membuat pilihan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih jenis gerakannya, musik dan properti yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Terus merasa memiliki. Peserta didik terlibat aktif dalam seluruh proses pembuatan senam kreasi, mulai dari perencanaan hingga penampilan. Nah, di sini anak disuruh untuk bisa sekreatif mungkin mencari musik ya, mencari musik dan mencari gerakan. Dari sini menciptakan gerakannya. Kalau musik boleh lah, cari banyak di YouTube. Mau apa nih musiknya? Next. Tujuan programnya mengembangkan kreativitas, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif dalam menciptakan gerakan-gerakan baru. Terus meningkatkan keterampilan motorik, meningkatkan koordinasi, keseimbangan dan kekuatan otot melalui gerakan-gerakan senam. Nah, menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya, menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa melalui penggabungan unsur-unsur tradisional dalam senam kreasi, membentuk karakter, menumbuhkan sikap kerjasama, disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan kelompok. Nah, kenapa di sini ada budayanya? Nanti gerakannya bisa kita ditambah unsur. Nah, mau silat boleh ya, ada gerakan silatnya atau ada gerakan tari ya, bisa dimasukkan di gerakan. Contoh kalau yang hari Sabtu kan suka ada senam bugar jabar juara. Nah, di sana juga ada gerakan silat ya. Di intinya ada gerakan silat ya seperti ini. Nah, itu kan budaya kita ya. Ada pisah, nanti juga anak boleh dimasukkan gitu, gerakan silat atau gerakan tari juga bisa. Nanti banyak referensinya, gimana contoh-contohnya nanti saya juga akan kasih tahu ke anak untuk contoh gerakan, ataupun bisa saja di YouTube juga banyak gitu ya. Next. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Untuk capaiannya, peserta didik
mampu menciptakan gerakan senam kreasi yang original dan ada unsur tradisional ya. Mudah-mudahan kan kalau sekarang senam kreasi banyak di YouTube. Ya, kenapa di sini yang original? Jadi diusahakan anak itu menciptakan gerakan gitu. Tidak menjiplak dari YouTube. Boleh, referensi dari YouTube boleh, tapi tidak persis sama gitu ya. Anaknya harus kreatif, harus menciptakan sendiri. Ya, terus ada unsur tradisionalnya seperti tadi yang dibilang digabung gitu ya. Terus peserta didik mampu memilih musik yang sesuai dengan tema senam kreasi. Nah, musiknya juga bisa digabung-gabung ya. Tidak harus lagu itu full satu lagu, nggak harus gitu. Tapi kalau dipotong-potong nih, digabung-gabung, diedit boleh gitu kan. Ada unsur tradisionalnya, musiknya juga bisa gitu ya. Terus peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok, jadi harus bekerja semuanya, tidak ada yang cuma diam ya. Minimal satu orang satu gerakan ada idenya. Lanjut. Indikator ketercapaian. Nah, peserta didik dapat menjelaskan ide di balik gerakan yang mereka ciptakan. Oh, yang ini kan gerakannya apa gitu. Nah, termasuk gerakan pemanasan, inti atau pendinginan. Ya. Terus kalau gerakan tradisionalnya, contohnya tadi apa, menangkis, silat. Nah, itu menangkis ya. Terus peserta didik dapat menjelaskan alasan pemilihan musik yang mereka pilih. Ya, ada alasannya kenapa memilih musik yang ini, kenapa musiknya digabung-gabungkan gitu ya. Anak harus bisa menjelaskan. Nah, terus peserta didik dapat saling membantu dan menghargai pendapat teman. Ya, itu cuma istilahnya teh ieu we keukeuh gitu kan. Nya marah ka dawang gitu kan. Jadi harus saling ya kalau di kelompok. Lanjut. Nah, langkah-langkahnya. Nah, di sini langkah-langkahnya. Guru memberikan contoh gerakan dasar dan unsur-unsur tradisional. Ya, tadi kan udah dijelaskan. Mungkin ini tuh termasuk gerakan pemanasan, pendinginan ataupun inti gitu ya. Nanti takutnya anak kan belum tahu untuk unsur-unsur tradisionalnya seperti apa, nanti dijelaskan dulu ke anak ya sebelum anak membuat gerakan. Terus peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil untuk berdiskusi dan merancang gerakan. Guru memberikan berbagai pilihan musik tradisional. Nah, kita bisa ngasih referensi musik tradisional seperti apa gitu ya. Terus peserta didik mendengarkan musik dan memilih musik yang sesuai dengan gerakan mereka. Guru memfasilitasi diskusi kelompok. Setiap kelompok mempresentasikan hasil karya mereka. Dan yang terakhir, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang bekerja sama dengan baik. Nah, kita selama anak-anak berdiskusi kelompok, nah, kita memberikan penghargaan kepada yang bekerja sama dengan baik. Lanjut. Skala program dan pengaturan. Nah, target populasi seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6 gitu. 4 sampai 6 untuk siswanya. Kalau kelas atas ya, kalau kelas bawah belum, saya kira kalau harus menciptakan gerakan mungkin belum bisa ya kalau kelas bawah. Jadi saya pilih untuk di kelas 4, 5, 6 saja. Kalau kelas bawah mereka bolehlah, kalau mereka itu kita tampilkan juga kelas bawah meniru ya, meniru yang ada. Boleh silakan meniru yang ada di YouTube gitu ya. Mau senam ceria, senam apa gitu yang senam kreasi yang anak-anak itu yang banyak ya di YouTube.
atau mau senam SKJ belajar udah tahu nggak? Kalau memang udah tahu, tapi tinggal meniru gitu. Kalau kelas bawah, kalau kelas atas mereka harus mencoba untuk menciptakan gerakan. Nah, waktu pelaksanaan di sini 1 bulan. 1 bulan tuh nah frekuensinya 1 kali dalam seminggu. Gimana kalau 1 kali atau mau 2 kali seminggu? Biasanya 1 kali ya, cukup 1 kali juga ya. Nanti kan anak-anak bisa dibutuhkan untuk bekerja samanya di rumah untuk memperlancar. Nanti di sekolah kita mengarahkan gerakannya seperti apa, lagunya, musiknya mau seperti apa. Nanti kita diarahkan di sekolah untuk memperlancarkan anak-anak di rumah masing-masing gitu, belajar. Nanti biar cukup 1 bulan juga gitu, cepat anak-anak cepat bisa dan cepat ada gitu gerakannya. Mungkin hari Sabtu saja ya, biasanya hari Sabtu. Terus ruangannya bisa di ruang kelas atau lapangan sekolah, bisa ya. Kolaborasi komunitas belajarnya guru PJOK, kepala sekolah, wali kelas, dan wali murid. Dan wali murid juga bisa diikut sertakan kalau emang ada yang berpotensi nih. Dia itu ahli, dia itu bisa menciptakan gerakan. Biasanya ibu-ibu suka ikut senam aerobik. Nah, dia juga bisa katanya menciptakan gerakan senam kreasinya. Boleh kita manfaatkan nanti. Jadi tidak hanya oleh kita aja ya. Next. Nah, kapasitas kelas atau sekolah, sumber daya, ruang kelas, lapangan, alat, musik atau tip yang kostum dan bahan-bahan untuk membuat properti. Terus implementasi aset based thinking. Guru akan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah seperti alat musik atau properti yang dimiliki oleh siswa atau orang tua. Nah, maksudnya di sini ya seperti alat musik. Kita di sini ada yang bisa menciptakan musik. Ya, irama musik, contohnya pakai organ, kan di sini ada organ ya. Terus ada yang bisa orang tua siswa teh bisa main organ tapi tidak ada organnya. Di sini kan ada organnya. Nah, bisa dia menciptakan musiknya lewat itu. Kita manfaatkan ya sumber daya. Terus propertinya kayak ada atau propertinya di sini kan suka membuat hiasan-hiasannya, kita juga bisa dipakai atau gimana ya penampilannya di properti. Terus rencana evaluasi. Nah, di sini ada lomba antar kelas. Ya, selain tampilan-tampilan ditampilkan gitu ya, biar anak termotivasi. Gimana kalau kita lomba ya, anak biasanya kalau ada lomba biasanya suka semangat. Kalau tidak ada, sebenarnya biasa gitu tantangannya. Dia lomba termotivasinya. Ya, anak termotivasi ya. Kalau hadiah mah beneran nggak usah yang wah-wah. Kalau anaknya yang penting ada hadiah gitu ya. Nanti dirundingkan lagi apakah mau diperlombakan. Bisa saja kalau tidak menutup kemungkinan untuk lombanya juga bisa dibiarkan gitu. Ya, kalau itu dengan yang dari sekolah lain gitu. Kalau yang mau ikutan silahkan, tapi ya dengan mungkin itu harus jurinya juga diusahakan harus dari luar. Karena kalau dari dalam bisa kelas 0 sekolah kita yang menang nanti teh cenah juri nabi nanti bintang gitu ya. Nantilah kalau masalah untuk rencana evaluasi kedepannya apa mau diperlukan
sementara kita di ruang lingkup sekolah ya, sekolah saja dulu. Terus PJBL, model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media ya. Nanti ini kan proyek ya, anak menciptakan senam kreasi gitu, menciptakan gerakan dan harus mencari musiknya juga ya untuk PJBL di sini. Next. Nah, kemungkinan tantangan dan solusi. Nah, tantangan pasti ada ya. Tantangannya pasti ada, yaitu kurangnya minat siswa. Biasanya yang kurang minat itu siswa laki-laki kalau di senam. Kesulitan dalam memilih musik dan gerakan, keterbatasan waktu. Nah, dulu sebelum ada kurikulum Merdeka juga saya kan pernah suka gitu di pelajaran olahraga. Anak suka disuruh untuk menciptakan gerakan, tapi dan mencari musiknya nggak bisa. Udah dua kasih waktu 2 minggu, silahkan pelajari. Nanti ditampilkan sama sekelompok masih belum saja. Terus dilihat lagi, oh ternyata jangankan gerakannya, menciptakan gerakannya, cari musiknya juga bingung mereka. Ya jadi nyantai, tapi kalau ya mudah-mudahan nanti nggak lagi ya, anak-anak udah semangat, termotivasi juga sama kitanya semua, dan ada kolaborasi juga. Kalau yang sekarang kan tidak hanya dengan guru PJOK saja ya, semuanya ikut berpartisipasi di sini ya, sama guru kelas, sekolah-sekolah, dan ada wali muridnya juga. Nah, solusinya menarik minat siswa dengan memberikan variasi kegiatan, memberikan bimbingan intensif kepada siswa yang kesulitan, dan menyesuaikan durasi kegiatan sesuai dengan kondisi kelas. Nah, itu solusinya tadi juga. Kita kasih arahan, bahkan ya kalau kita bisa ada wali murid yang paham, yang bisa, yang menciptakan gerakan, kita ikut sertakan biar anak tidak merasa kebingungan ini harus gimana gitu ya. Sedikit-sedikit juga kita bisa mengarahkan gitu ya. Boleh lah nanti kan di sini yang itu kelas 4, 5, 6. Nah, bolehlah nanti kalau ibu bapak gurunya boleh bertanya juga gitu gimana caranya, atau kita lihat-lihat ke YouTube. Nah, anak direferensikan nih di YouTube juga ada caranya seperti ini ya, mungkin seperti itu. Terus nih, oh ternyata terima kasih sudah ya, terima kasih. Nah, mungkin nanti mau gimana tekniknya untuk pembagian itunya, kelompoknya. Ini kan kelas 4, 5, 6. Kira-kira gimana pembagian kelompoknya? Kelas apa, satu per kelas, satu kelas 4, kelas 5, kelas 6 atau dicampur? Diusahakan nih kalau di satu kelompok itu ada leadernya. Bisa. Apa kalau mau gini? Kalau mau kan ada di sini mah ya biar gampang latihan per wilayah gitu ya. Nah, domisilinya yang dekat domisili gitu bisa biar memudahkan gitu ya. Nah, soalnya kan kalau pada jauh susahnya, di sini mah pada jauh rumahnya juga kasihan gitu. Bisa gitu juga. Paling minimal mau berapa itu per kelompoknya? 10 orang. Mau kebanyakan 10 mah 5 orang, 5 ya, 5. Kalau 5 apa 6 ya, 5, 6 lah, boleh 5, 6 cukup lah ya. Digabung P8 ya, minimal 5 maksimal 8. Digabung berarti ke wilayah. Soalnya lamun ke wilayah sok jadi jauh sih lagi. Terus yang penting tiap kelompoknya minimal 5 orang
maksimal 8 ya. Terus kalau itu durasinya, durasi tiap penampilan ya senamnya dibatasi aja ya, mungkin minimal 7 menit ya, minimal 7 menit, maksimal 12 menit lah, 12 menitan maksimal ya, minimal 7 menit, maksimal 12 ya. Mungkin ada lagi yang lainnya ya. Baiklah, mungkin itu pemaparan dari saya tentang RTL, temanya bangunlah jiwa ya, untuk senam non teteh gerak 1000 tradisional, gerak 1000 tradisional, gerakan kreasi senam riang dan bugar tradisional. Untuk yang lain-lainnya kita diskusikan selanjutnya ya.